Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sultan Muhammad Raihan and my partner is. Hi everyone, introduce myself. My name is Sastita Zahira from A1 class. So, I want to explain about the genre-based approach. Genre-based approach atau bisa disebut dengan pendekatan dasar genre merupakan pembelajaran yang membantu siswa lebih berkompeten dalam berbahasa. Contohnya seperti dengan kegiatan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Jadi, metode GBA ini secara teori bahasa dan metodologi untuk membantu siswa menganalisis fakta dan isinya. Ini juga membantu siswa untuk mengetahui berbagai jenis teks. Kemudian, praktek ini mendorong tumbuhnya inovasi pembelajaran yang berdampak kepada situasi pembelajaran yang aktif. Selanjutnya ada learning model. Learning model ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada syntax, social system, principles of reaction, support system, and instructional and nurturing effect. Nah, yang pertama ada sintaks. Sintaks ini yaitu urutan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan metode yang dipilih. Contohnya seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikannya. Dan yang kedua ada social system. Nah, ini mendeskripsikan peranan siswa dan guru atau interaksi siswa dan guru yang berpusat pada siswa, namun di sini guru berperan sebagai pembimbing atau motivator. Dan yang ketiga ada principles of reaction. Itu menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Jadi kita sebagai calon guru, kita tidak boleh membeda-bedakan siswa-siswinya. Dan yang keempat ada support system. Ini adalah segala sarana seperti bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir ada instructional and nurturing effect. Ini maksudnya adalah efek langsung dari lingkungan pembelajaran di mana hasil belajar dicapai langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkannya. Nah, jadi guru ini membantu siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkannya, seperti itu. Dan juga ada contohnya, jika murid ingin bisa belajar bahasa Inggris, nah guru ini membantu agar murid bisa mencapai tujuannya. I will explain about kind of genre in GBA. The first is procedure, and then narrative, descriptive, and then context, repeat, report, exposition, explanation, and then pleasure. Yang pertama yaitu prosedur. Prosedur itu menjelaskan tentang bagaimana kita mencapai sesuatu dengan melalui langkah-langkah secara berurutannya. Kemudian yang naratif teks. Naratif teks itu yang akan menghibur dan menangani permasalahan cerita, seperti siapa pemeran utamanya, kemudian agar membuat siswa berpikir secara kritis dan lain-lainnya. Kemudian descriptive text yang menggambarkan suatu hal secara spesifik, penjelasan rinci tentang ciri-cirinya. Kemudian yang rekonteks yang akan menceritakan kembali peristiwa untuk tujuan menginformasikan. Kemudian report atau laporan adalah sebuah teks yang menggambarkan apa adanya dengan mengadu pada berbagai fenomena alam seperti bencana alam atau fenomena alam lainnya. Kemudian explosion atau eksposisi adalah teks yang menyajikan satu sisi dari sebuah isu. Tujuan dari eksposisi adalah untuk membujuk dan mengajak pembaca atau pendengar dengan menghadirkan suatu sisi argumen. Kemudian explanation atau penjelasannya teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, teks eksplorasi. Dan kemudian explanation atau penjelasan adalah teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, dan ilmu pengetahuan. Kemudian pressure atau persuasif, teks yang tujuan utamanya itu adalah menyajikan sudut pandang dan berusaha membujuk pembaca. Teks persuasif berupa argumen, eksposisi, diskusi, dan ulasan atau iklan. Advantages.
Studying a given genre also provides them with an understanding of what a communication style is, the way it is through a reflection of its social context and its purpose. 2. Helps students to improve their communication skill. 3. Makes students more active in class. And then disadvantages, writing text can be more demanding than other language skills, so students at low level of proficiency absolutely need something that they can rely on since they have little exposure to English writing. 2. Takes a lot of time. And the conclusion of gender-based approach is gender-based approaches where teaching and learning focuses on the understanding and production of selected genre of the text. Maksudnya, gender-based approach itu adalah teori bahasa untuk menganalisis fakta dan konten. Kemudian berusaha untuk berkembang, berkompetensi, dan berkomunikasi menguasai berbagai jenis teks tersebut. GBA ini juga membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuannya di bidang bahasa. Jadi itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing.